Diriwayatkan oleh Ibn Babawayh dengan sanad yang dapat diterima dari Salim, ia berkata, dakhaltu ala Shadiq alaihi salam fi Rajab wa qad baqiyat minhu ayyam falamma nazara ilayya qala li ya Salim hal sumta fi hadha ash-shahri shay'an qultu la wallah ya ibna Rasulillah faqala li faqad fataka minas thawabi man lam ya'lam mablaghuhu ila Allah azza wa jalla inna hadha syahra qad faddalahu Allah wa azama hurmatahu wa awjaba lis-sha'imina fihi karamatahu qala faqultu lahu ya ibna Rasulillah fa in sumtu mimma baqiya minhu syai'an hal analu fawzan bi ba'di thawabis sha'imina fihi faqala ya Salim man shoma yawman min akhir hadha syahri kana dhalika amanan min shiddati sakaratil maut wa amanan lahu min hawlil mutalla wa adzabil qabr wa man shoma yawmaini min akhir hadha syahr kana lahu bidzalika jawazan 'ala as-sirat wa man shoma thalathata ayyamin min akhir hadha syahri amina yawmal faza'il akbari min ahwalihi wa syada'idihi wa u'tiya bara'atu minan nar wa'lam annahu qad warada lis-sawmi Rajab fadlun katsir. Satu hari aku masuk ke tempat Imam Ja'far As-Shadiq pada bulan Rajab. Dan bulan Rajab itu tinggal tersisa beberapa hari lagi. Ketika ia melihat memandangku, ia berkata kepadaku, "Hei Salim, apakah engkau puasa di bulan ini?" Aku berkata, "Tidak, demi Allah, wahai putra Rasulullah." Kemudian ia berkata, "Kalau begitu engkau sudah kehilangan pahala yang sangat besar, yang tidak mengetahui besarnya pahala itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Inilah bulan yang Allah utamakan, yang Allah agungkan kemuliaannya, dan Allah sudah memastikan anugerahnya kepada orang-orang yang puasa di dalamnya." Anugerah ini di dalam bahasa Arabnya disebut karomah. Allah sudah pastikan karomah itu diberikan kepada orang-orang yang puasa di dalamnya. Lalu aku berkata, Salim berkata, "Wahai putra Rasulullah, bagaimana kalau aku puasa pada sisa bulan ini sedikit saja? Apakah aku akan memperoleh keberuntungan seperti sebagian dari pahala orang-orang yang puasa di dalamnya?" Ya Salim, siapa yang puasa pada satu hari saja pada akhir bulan ini, puasanya itu akan menjadi ketentraman baginya dari dahsyatnya sakratul maut, dan ketentraman baginya dari ngerinya penglihatan pada waktu kita sakratul maut, pada waktu nyawa kita meninggalkan tubuh kita. Allah akan menampakkan kepada kita seluruh amal-amal kita, baik amal baik maupun amal buruk. Dan saat itu adalah saat yang paling menakutkan, karena amal-amal buruk kita akan berwujud menjadi makhluk-makhluk yang menakutkan. Allah akan berikan kepadanya perlindungan dari ngerinya pemandangan saat itu, dan Allah akan berikan perlindungan kepadanya dari azab kubur. Barang siapa yang puasa 2 hari dari akhir bulan ini, maka puasanya itu akan mempercepat
perjalanannya ketika dia melintasi Shirathul Mustaqim. Barang siapa yang puasa 3 hari pada akhir bulan ini, dia juga akan diberikan keamanan dari hari yang menakutkan, yang sangat dahsyat, Yaumal Faza'il Akbar, yaitu hari kiamat. Ia akan dilindungi Tuhan dari kengerian hari ini, dari kedahsyatan hari ini, dan dia dibebaskan dari api neraka. Itu salah satu di antara hadis tentang keutamaan bulan Rajab ini. Pada bulan Rajab ada amal-amal yang dianjurkan kita lakukan, karena bulan Rajab itu disebut sebagai, di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan Rajab itu adalah bulan Tuhan dan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Sedangkan Ramadan adalah bulan umatku. Barang siapa yang puasa di bulan Rajab itu 1 hari saja, ia akan memperoleh keridhaan Allah yang besar, dan ia akan dijauhkan dari kemurkaannya, dan akan ditutupkan baginya pintu-pintu neraka. Kemuliaan bulan Rajab ini bukan hanya ditegaskan oleh Islam, tapi sebelum Islam datang, pada masyarakat jahiliyah waktu itu, mereka sudah menetapkan bulan Rajab sebagai bulan yang harus dihormati, dan tidak boleh pada bulan itu terjadi peperangan. Apabila peperangan sedang berlangsung sampai kepada bulan Rajab, peperangan itu dihentikan. Mereka melakukan ceasefire, penghentian, untuk memuliakan bulan Rajab ini. Jadi ironis sekali apabila orang-orang jahiliyah saja menghormati bulan Rajab itu, sementara kaum muslimin sendiri tidak melakukannya. Untuk menghormati bulan Rajab itu kita dianjurkan banyak melakukan puasa, semampu yang kita lakukan. Lalu ada beberapa amal yang umumnya harus dilakukan pada bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, syahrullah. Dianjurkanlah di bulan Rajab itu memperbanyak tasbih, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya buat orang yang tidak mampu puasa, malam yaqdir ala dzalik, yang tidak bisa puasa, maka dianjurkan dia setiap hari paling tidak 100 kali dia membaca tasbih ini. Subhanal ilahil jalil, subhana man la yanbaghi tasbihu illa lah, subhanal a'azzul akram, subhana man labisal izza wa huwa lahu ah. Dianjurkan juga pada akhir bulan Rajab nanti, pertengahan bulan Rajab kita udah kelewat kemarin, tapi kalau tidak bisa dilakukan itu kita bisa lakukan pada akhir bulan Rajab, atau kita bisa lakukan setiap hari apa yang disebut di dalam Mafatihul Jinan sebagai sholat Salman. Melakukan sholat Salman itu boleh kita lakukan setiap hari di bulan Rajab. Sebenarnya saya mau bacakan hadisnya. Pada sholat Salman itu Anda sholat 10 rakaat. Pada setiap rakaat ada 2 macam itu, tapi pada setiap rakaat Anda bisa baca Al-Fatihah, kemudian Anda membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Pada setiap rakaat baca Al-Fatihah dan membaca
Qul huwallahu ahad. 3 kali. Kemudian setelah sholat, Anda menyampaikan hajat-hajat Anda. Anda menyampaikan doa Anda, karena Anda sedang berada pada saat ijabah. Ada seorang di antara murid Imam Ja'far As-Shadiq yang disebut Muhammad bin Zakwan, yang dikenal dengan hampir sama dengan gelaran Imam Ali Zainal Abidin, sebagai orang yang banyak sujud dan banyak menangis dalam sujudnya. Hatta zahaba basaruh, karena banyaknya menangis sampai buta penglihatannya. Satu hari ia berkata kepada Imam Ja'far As-Shadiq, semoga aku menjadi tebusanmu di bulan Rajab ini. Ajarkanlah kepadaku satu doa yang bermanfaat bagiku di hadapan Allah nanti. Kemudian Imam Ja'far berkata, tuliskanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ucapkanlah doa ini setiap hari, pagi dan sore, dan seusai sholat kamu pada waktu siang atau pada waktu malam. Nanti doa ini akan kita bahas di dalam pembicaraan kita sekarang. Nah, saya akan membicarakan salah satu doa di bulan Rajab. Amal-amal Rajab itu banyak, tapi bukan semuanya harus Anda lakukan. Amal-amal itu dimaksudkan sebagai pilihan. Mana yang paling memudahkan Anda. Ada di antara kita itu yang begitu bersemangat mengamalkan amalan-amalan Rajab itu, dan dia ambil semuanya. Sini tuh misalnya amal setiap hari di bulan Rajab itu ada kira-kira 13, 14, 15, 17, 20. Seluruh 20 amal sebelumnya itu diamalkan semua. Baru kemarin saya berjumpa dengan seorang lulusan Gontor di Jakarta. Dahulu dia mengamalkan amalan nisfur Rajab, pertengahan Rajab. Dia amalkan amal itu, amal pada pertengahan Rajab ini udah kelewat kita. Itu setelah siang, setelah sholat siang, setelah sholat zuhur dan asar, yang kita jamak. Kemudian kita membaca Qul huwallahu ahad 100 kali misalnya. Tadi sholat Salman kita lakukan. Setelah sholat Salman, kita harus membaca Al-Quran. Itu Al-Qurannya itu kira-kira 6 juz lah seluruhnya itu. Jadi mulai dari surat Al-An'am, kemudian Yasin dibaca, As-Saffat, dan Syaqqatil Qamar, sampai kepada akhir Al-Quran. Dan selama mengamalkan itu kita tidak boleh disibukkan oleh kesibukan yang lain. Kita juga tidak boleh diganggu dengan pendengaran, tidak boleh mendengarkan atau berbicara dengan manusia. Jadi dia masuk ke kamarnya, dia kunci, supaya istrinya pun tidak mengganggu dia. Seluruh amal itu dia lakukan mulai dari jam 12-an sampai kira-kira ba'da maghrib. Sampai jam 7-an ba'da maghrib. Seorang kawannya lagi melakukan di tempat yang lain. Sama seperti dia. Kawan saya yang dari Gontor itu kemudian mengatakan kepada saya bahwa setelah itu dia tidak pernah lagi mengamalkan itu. Kawannya yang lain segera setelah mengamalkan itu esoknya jatuh sakit. Dan
Sekali lagi, kawan saya itu mungkin terlalu bersemangat untuk mengamalkan itu semua. Padahal sekali lagi amal-amal ini hanya pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Ambillah yang paling memudahkan bagi kita. Saya teringat pada kisah Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam yang diceritakan kembali oleh Mutahari dalam Dastone Rustad. Ada orang yang masuk Islam di tangan seorang kiai yang soleh. Pada waktu zuhur, kiai itu membawanya ke masjid, mengajak sholat, baca wirid, baca doa, baca Quran. Sampai hampir menjelang maghrib. Jadi berapa jam sebelum maghrib, selesailah upacara ibadah itu, orang itu kembali ke rumahnya. Pada waktu maghrib, datang lagi Pak Kiai itu mengajak dia untuk salat maghrib. Sambil menunggu salat isya, dia juga melakukan salat-salat yang macam-macam itu. Salat gufailah, salat macam. Katanya paling bagus menunggu salat itu dengan salat lagi. Katanya kan ada hadis Nabi, diperlihatkan kepadaku amal-amal yang paling baik. Dan tidak ada amal yang paling besar pahalanya selain menunggu sholat dengan sholat lagi. Nunggu waktu sholat dengan sholat lagi. Jadi kalau Anda mau menunggu sholat asar, misalnya sholat asarnya tidak dijamak, Anda tunggu dari zuhur itu sampai asar dengan sholat lagi. Bagus juga kalau menunggu sholat subuh dari isya dengan sholat juga. Lalu orang itu juga disuruh ikutlah dia sampai selesai isya. Ba'da isya dia baca takkib, bacaan sesudah isya, dia baca doa juga, kemudian pulang misalnya menjelang tengah malam. Lewat tengah malam Pak Kiai itu sudah mengetuk pintu lagi. Seorang muslim itu harus selalu melakukan sholat malam. Diajak sholat malam, subuh, sholat subuh, baca lagi wirid setelah sholat subuh, dilanjutkan dengan doa pagi dan sore. Setelah selesai itu semuanya, orang itu berkata kepada Pak Kiainya, Pak Kiai, hari ini saya keluar dari Islam lagi karena saya punya keluarga yang harus saya urus. Nah, Imam Ja'far sebetulnya mengisahkan itu untuk mengajarkan kepada kita untuk tidak memberat-berati orang dengan amal itu. Amal-amal itu diberikan di sini karena kitab ini dimaksudkan untuk semua orang pada tingkatan keberagamaannya. Nah, kalau tingkatnya masih TK, paling tidak puasanya saja. Malah kalau puasa sih bukan tingkat TK mungkin. Udah tingkat SMU gitu. Ya kalau yang tidak bisa puasa itu saja zikir aja. Zikirnya juga tidak usah yang tadi itu, baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 100 kali. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar setiap pembawa agama itu mempermudah ajaran agama itu, tidak mempersulitnya. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan dibikin sulit. Banyak orang yang mengajarkan agama Islam di luar negeri dengan cara yang sulit-sulit. Kemarin itu saya mewawancarai Syekh Hisham Kabani di Indosiar. Anda dapat menyaksikannya pada acara Embun Pagi hari Sabtu dan hari Minggu pada waktu minggu yang akan datang jam 6 kalau saya tidak salah. Karena saya tidak pernah menonton Embun Pagi itu, kecuali mungkin itu aja saya mau lihat. Syekh Hisham Kabani itu pemimpin tarekat Naqsyabandiyah untuk Amerika dan Eropa. Janggutnya panjang, putih. Dia bercerita kepada saya, pernah pada hari Natal dia berjalan-jalan di Amerika. Anak-anak kecil berlari-larian kepada dia.
Santa Claus, Santa Claus gitu. Tarekat Naqsyabandiyah itu di antara seluruh tarekat adalah tarekat yang paling gampang. Untuk mengikuti tarekat-tarekat yang lain, Anda harus mengikuti syarat-syarat tertentu. Tidak gampang diterima di tarekat itu. Anda disuruh macam-macam dulu, baru setelah lulus nanti Anda dapat ijazah, boleh masuk tarekat itu. Tarekat Naqsyabandiyah tidak. Kemarin itu di televisi, kru televisi Indosiar itu diajak oleh Pak Wafiuddin, ya, salah seorang pengikut tarekat Naqsyabandiyah juga. Ini siapa nih di antara kru TV yang mau baiat? Waktu itu juga boleh baiat, nggak usah wudu dulu, masih pakai pakaian seragam Indosiar juga, boleh kapan saja. Mungkin belum diajarkan juga tarekat Naqsyabandiyah. Tapi waktu itu tampaknya tidak ada seorang pun kru TV yang mau. Mungkin karena mereka melihat syekhnya itu pakai serban, lalu ada yang mancung ke atas, pakai jubah, juga pakai ini kan janggut. Buat orang Indonesia atau buat pegawai rada susah itu kalau harus kerja pakai jubah seperti itu. Padahal sekali lagi pakaian itu tidak merupakan keharusan. Naqsyabandi itu memudahkan betul orang untuk datang kepada Allah itu dalam berbagai tingkatannya. Saya pernah menyambut kedatangan dia di sini di Bandung bersama Miftah waktu itu, dan saya disuruh baiat juga. Saya ikut baiat juga sambil belum mengerti apa Naqsyabandiyah itu, apa amalannya. Saya berbaiat juga dan sampai sekarang tidak saya amalkan itu zikir tarekat Naqsyabandiyah itu. Tapi bagus saya kira metode Naqsyabandiyah itu. Kita mudahkan, tidak kita persulit. Jadi dengan dasar itu, kalau saya menyebutkan seluruh amal-amal Rajab di sini, tapi tidak bakal. Itu maksudnya juga untuk kita lakukan semampu kita. Jangan paksakan untuk melakukan seluruhnya dan setelah itu Anda tidak melakukannya lagi. Atau Anda lakukan seluruhnya, esoknya jatuh sakit. Dan karena jatuh sakit bukan saya tidak bisa sholat sunat Rajab, bahkan sholat fardu pun tidak bisa Anda lakukan. Jadi lakukanlah ini dengan cara yang paling memudahkan buat Anda. Dan yang paling penting dalam melakukan amal Rajab itu adalah kontinuitasnya. Nah, itu saya di sini akan sampaikan sebuah doa, atau kita akan bahas ini doa ini. Anda amalkan itu setiap hari. Ba'da sholat, pagi, sore, sampai doa itu jadi hafal. Setelah lewat Rajab, tidak ada salahnya juga Anda lakukan di bulan-bulan yang lain juga. Karena isi doa itu, yang akan kita bahas sekarang, sangat indah. Doa itu diriwayatkan dalam kitab Al-Misbah. Diriwayatkan oleh Al-Mu'allib bin Khunais. Dari Imam Ja'far As-Sadiq. Salamullahi alaihi. Allahumma inni as'aluka sabra syakirina laka wa amalal khaifina minka wa yaqinal abidina laka. Allahumma antal aliyyul azim wa ana abdukal ba'isul faqir. Antal ghaniyyul hamid wa ana al abdul dhalil. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wamnun bighinaka ala faqri wa bihilmika ala jahli wa biquwwatika ala dha'fi ya qawiyyu ya aziz. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi al-awsiya'il mardiyyin wakfini ma ahammani min amri dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Boleh juga Anda ucapkan bahasa Indonesianya saja. Malah menurut saya lebih mantap kalau Anda ucapkan bahasa Indonesianya saja.
Karena doa ini akan sangat berpengaruh kepada perilaku kita. Sekiranya kita resapi maknanya. Saya akan terjemahkan dulu semuanya. Ya Allah, aku mohonkan kepadamu sabarnya orang-orang yang bersyukur padamu. Aku mohonkan kepadamu amalnya orang-orang yang takut padamu. Aku mohonkan kepadamu keyakinan orang-orang yang beribadah kepadamu. Keyakinan ahli ibadah. Ya Allah, Engkaulah yang maha tinggi dan maha agung. Sedangkan aku hamba-Mu yang hina dan fakir. Hamba-Mu yang buruk dan fakir. Engkaulah yang maha kaya dan maha terpuji. Sedangkan aku hamba-Mu yang hina dina. Ya Allah, sampaikan sholawat kepada Muhammad dan keluarganya. Tutuplah kefakiranku dengan kekayaanmu. Tutuplah kejahilanku dengan santunanmu. Tutuplah kelemahanku dengan kekuatanmu. Wahai yang maha kuat, wahai yang maha perkasa. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sampaikan sholawat kepada Muhammad dan keluarganya, para penerima wasiat yang diridhoinya. Dan ya Allah, lindungilah aku dari apapun yang merisaukan aku dalam urusan dunia dan akhirat. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Doa ini dimulai dengan doa yang agak aneh. Betul. Ya Allah, aku mohonkan kepadamu kesabaran orang-orang yang bersyukur padamu. Ini agak aneh karena sabar dengan syukur overlap. Overlap itu apa? Tumpang tindih. Biasanya syukur itu dibedakan dengan sabar. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar itu setengah dari iman. Lengkapilah keimanan kamu itu dengan rasa syukur. Jadi iman itu dibagi dua, setengahnya sabar dan setengahnya syukur. Dalam hadis lain Nabi bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak henti-hentinya orang mukmin itu berbuat baik, karena apapun yang menimpa dia semuanya menjadi kebaikan. Kalau dia mendapat keberuntungan, dia bersyukur. Kalau dia mendapat kemalangan, dia bersabar. Jadi kaum muslimin itu perilakunya hanya dua saja, sabar dan bersyukur. Tapi di sini kita bermohon kepada Allah agar kita diberi kesabaran orang-orang yang bersyukur kepadamu. Jadi sabar dengan syukur itu di sini bergabung. Tidak lagi terpisah. Sekali waktu sabar, sekali waktu juga bersyukur. Ini kita ingin agar kita ini diberikan kesabaran orang-orang yang bersyukur kepadamu. Jadi sekaligus itu sabar itu dengan syukur. Kalau kita dapat duit banyak, kita akan mengadakan syukuran. Atau diterima kerja, atau lulus UMPTN, kita bersyukur. Dan untuk yang begitu itu kan kita tidak perlu sabar. Mungkin begitu pikiran kita. Kita tidak perlu sabar. Sabar itu kalau dimaki-maki orang lain, itu tidak syukur itu. Maki-maki orang lain, kita bersabar. Tapi ini ada bersabar dalam keadaan bersyukur. Tidak terpisah begitu. Jika Anda membuat diagram Venn, ini pura-pura ilmiah aja. Dalam matematik, tidak ilmiah sebetulnya, karena dulu, Anda tahu sekarang juga mungkin,
Itu matematika, diagram Venn ini udah diajarkan SD kelas 1. Teori himpunan. Saya belum pernah mendengar kegilaan dalam sistem pendidikan kita seperti itu. Ada 2 lingkaran yang terpisah. Ini 2 himpunan yang terpisah. Satu, misalnya ini himpunan kelompok unggas. Kelompok unggas itu di situ ada ayam, bebek, itik, burung juga, itu satu kelompok. Di sini ada kelompok manusia. Ada Ujang, Titon, Ahmad, Tini, Slamet. Itu satu kelompok. Itu terpisah, itu kelompok itu. Tidak bisa digabungkan. Ada kelompok burung, ada kelompok manusia. Seperti itulah biasanya orang memandang sabar dengan syukur itu. Ada kelompok kejadian yang membuat kita harus bersabar, tidak harus mensyukurinya. Ada kelompok juga amal-amal yang membuat kita ini harus bersyukur dan tidak harus bersabar. Tapi doa ini, lingkaran itu jadi begini. Jadi ada sebuah lingkaran irisan namanya di situ. Kita sabar tapi sekaligus bersyukur. Kita mohonkan kepada Allah agar kita diberi kesabaran orang-orang yang bersyukur kepadamu. Kenapa tidak dibacakan begini? Allahumma inni as'aluka sabros sabirin. Ya Allah, aku bermohon kepadamu sabarnya orang-orang yang bersabar. Atau, ya Allah, berikanlah aku kesabarannya orang-orang yang mendapat musibat. Tapi ini kesabaran orang-orang yang bersyukur kepadamu. Apa penjelasan ini? Pertama, ada macam-macam kesabaran. Ketika orang mendapat musibat, dia bersabar. Itu sobros sobirin. Tapi kesabaran yang paling memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan paling banyak kekuatan kita, adalah sabar yang lahir karena perasaan syukur. Kalau kita sudah tidak punya perasaan syukur lagi, itu kesabaran kita itu akan hilang. Kalau kita banyak bersyukur, kita juga akan banyak bersabar. Masih kelihatan tidak jelas. Nah, saya kepaksa cerita lagi cerita Sa'di itu kan. Sa'di penyair yang terkenal dari Iran. Dalam bukunya Guliston, Taman Bunga Mawar. Kalau Anda sudah mendengar ini cerita kedua kalinya, mudah-mudahan itu jadi pelajaran yang berharga. Saya membeli banyak buku tentang psikoterapi, menyembuhkan orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Tapi belum sampai tingkat yang parah. Kalau sudah tingkatnya sangat parah, itu diserahkan ke psikiater. Suntik saja, insulin sampai pingsan 1 minggu. Atau di strum dengan struman listrik. Tapi yang masih di bawah itulah, seperti Anda-Anda ini. Yang cemas, yang gelisah, yang resah, yang tidak bisa tentram, yang menangisnya itu bukan karena berdoa, tapi karena sakit hati. Di situ ada teknik psikoterapi yang berasal dari aliran transpersonal psychology, psikologi transpersonal. Salah satu cara untuk menyembuhkan gangguan kejiwaan itu adalah membawakan cerita-cerita. Jadi kalau saya sedang bercerita begini, berulang-ulang, itu sebetulnya ingin menyembuhkan Anda semua. Agar pulang dari sini Anda memperoleh pengalaman yang oleh para psikolog disebut aha Erlebnis. Oh begitu, gitu. Orang Jerman nyebutnya kalau begitu tuh aha Erlebnis, pengalaman aha. Baru masuk ceritanya sekarang. Jadi Sa'di
masuk menghadiri pengajian di Masjid Damaskus, di Masjid Umayyah. Selesai salat, ketika ia mau meninggalkan masjid, ia melihat sepatunya hilang di pintu masjid itu. Walhasil tradisi kehilangan sepatu di masjid itu sudah berusia ratusan tahun. Dan itu di zaman Rasulullah saya pernah membaca hadis, ada seorang sahabat masuk ke masjid dengan mengepit sendalnya. Suatu saat Nabi berkata, sebentar lagi masuk salah seorang penghuni surga. Lalu masuklah seseorang, kata janggutnya masih basah dengan air wudunya, dan dia masih mengepit sendalnya. Waktu saya baca itu, zaman Nabi juga itu sendalnya dibawa ke masjid. Mungkin khawatir hilang juga nih. Wallahu alam. Ya. Masuk lagi cerita Sa'di. Sa'di cari sendalnya tidak ada. Dia teriak-teriak tanya sama orang-orang itu, sendal saya mana ya? Kalau di sini daerah Sunda mungkin bilang, pahili pak. Mana pahilinya? Mana? Yang orang Batak itu kehilangan sendalnya di masjid. Lalu disebutkan oleh orang Sunda, pahili. Mana itu? Hilinya mana tuh? Masuk lagi cerita Sa'di. Jadi udah dia keliling-keliling ke sana kemari, marah-marah. Kemudian tidak ada seorang pun yang tahu kemana sendalnya. Pokoknya hilang. Vanished into thin air. Ketika dia putar-putar masjid itu, dia lewat satu jemaah pengajian lagi. Biasanya di masjid-masjid besar itu ada grup-grup pengajian. Di Masjidil Haram kalau Anda umroh atau haji, Anda akan temukan grup-grup pengajian itu ngumpul. Terus satu sudut masjid itu dia lihat ada seorang ustadz, seorang kiai yang selalu senyum, wajahnya itu cerah. Orang itu kan kalau wajahnya senyum dan selalu cerah, tampaknya manis lah, tampan. Sehingga Sa'di juga terpesona. Ini orang itu kelihatannya bahagia betul ini. Sambil ngajar tuh ngajarnya senyum terus. Ketika dia perhatikan itu, dia lihat kaki penceramah itu tidak ada. Dia duduk, kakinya tidak ada. Lalu Sa'di berkata, tiba-tiba dia seperti dikejutkan oleh sebuah renungan sufistik. Orang ini ceria, gembira, cerah, tersenyum, bahagia. Padahal dia kehilangan kedua kakinya. Aku ini hanya kehilangan sepatu aja, sudah marah-marah. Lalu dia kemudian dalam hatinya ada perasaan bersyukur. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa saya masih diberi tubuh yang sehat. Saya masih punya kaki. Kenapakah saya harus marah-marah, harus jengkel karena kehilangan sepatu saya? Nah, orang itu bersabarnya itu karena bersyukur kepada Allah. Karena dia bisa bersyukur kepada Allah, maka dia bisa bersabar menerima musibat itu. Karena dia melihat pada saat dia mendapat musibat, dia melihat hal-hal yang bisa dia syukuri. Kata Dale Carnegie, itu psikolog murahan, tapi yang paling senang dibaca orang. Kata Carnegie, kalau Anda perhatikan peristiwa-peristiwa di dunia ini, sebetulnya yang tidak beresnya itu mungkin hanya sedikit saja. Mungkin hanya 1% aja yang tidak beresnya itu. 99% itu beres dunia ini. Something wrong-nya itu hanya 1% aja paling banyak. Tapi kenapa Anda memusatkan perhatian Anda kepada yang something wrong itu dan melupakan everything right? Anda memusatkan perhatian pada something wrong. Ketika Anda sakit gigi, Anda marah-marah betul. Seakan-akan dunia itu neraka saja. Padahal yang sakit itu cuma giginya. 99% anggota badan dia ini masih tidak sakit. Matanya tidak sakit, hidungnya tidak sakit, bibirnya tidak sakit, gusinya sakit sih karena kebawa gigi.
Leher tidak sakit, tangan tidak sakit. Coba kalau Anda mensyukuri yang itu, Anda akan bersabar menanggung rasa sakit itu. Itu sobros syakiri. Kenapa saya harus terlalu risau dengan gigi saya yang sakit, pada bagian tubuh saya yang lain masih sehat? Itu sobros syakiri. Jadi sekarang nih kalau Anda dapat musibah, go ahead, perhatikan. Ada banyak hal-hal yang sebetulnya diberikan Tuhan kepada Anda, tapi tidak Anda lihat hanya karena penderitaan sedikit saja dalam kehidupan Anda. Pada waktu terjadi krisis moneter pertama kalinya, ada seorang yang di PHK, kemudian gantung diri di pohon rambutan di belakang rumahnya. Rupanya dia betul-betul shock, terkejut karena dia dipecat dari pekerjaannya. Padahal penderitaan dia itu cuma satu aja, dipecat dari pekerjaannya. Tapi sudah murung, sudah tidak memperhatikan apapun. Dia masih punya istri yang masih bekerja. Dia juga masih punya makanan. Dia punya anak-anak yang lucu-lucu. Tubuh dia juga masih sehat. Tapi itu tidak dia syukuri. Karena dia tidak syukuri, maka dia juga tidak mempunyai kesabaran. Itu yang kita sebut dengan sobros syakirin. Sabar dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kita yang pertama di bulan Rajab itu adalah Allahumma inni as'aluka sobros syakirin laka. Sobros syakirin yang pertama ini mungkin diungkapkan dalam falsafah orang-orang Jawa atau orang-orang Sunda. Yang ketika mereka menyebut untung, ya. Karena itu orang Jawa banyak menamai anaknya untung. Tidak ada satupun yang menamai anaknya rugi. Karena itu sobros syakiri. Jadi kalau orang Jawa katanya menendang batu dengan tidak sengaja, untung itu cuma kaki aja yang menendang batu. Coba kalau kepala menendang batu. Untung itu hanya dipecat saja, tidak langsung dibakar hidup-hidup. Itu masih ada kata untung. Itu sobros syakiri. Dan saya kira falsafah Jawa itu bagus itu, untuk bagian itu. Jadi kita melihat segi-segi yang bisa kita syukuri. Untung itu cuma pacar saja yang hilang, tidak kehilangan kepala. Ada seorang tokoh Palestina, wali kota di sebuah daerah yang masih dikuasai Israel. Jadi tentara Israel masih berada di situ. Satu saat dia kena bom, orang Palestina itu, wali kota itu, sampai kedua kakinya hilang. Mirip cerita Sa'di. Tapi tetap dia jadi wali kota. Suatu saat ada saudara-saudara Israel itu mengejek dia. Kau udah kehilangan kakimu itu. You have lost your legs. Lalu dia menjawab dengan cepat. I have lost my legs, but you have lost your mind. Saya sudah kehilangan kakiku, tapi kamu udah kehilangan otakmu. Kata dia. Artinya dia udah bodoh lah. Kehilangan otak. Itu untung juga itu. Itu sobros syakiri. I have lost my legs, but I have not lost my mind. Syekh Hisam Qabbani itu memuji bahasa Inggris saya dan mengatakan, you speak English well, but you speak Indonesian better. Kata dia. Itu cara sebetulnya tarekat Naqsabandiyah untuk mengkritik bahasa Inggris saya. Sebenarnya bahasa Inggris saya itu tidak baik. Jadi dia sebut, you speak English well, but you speak Indonesian better. Itu sobros syakirin yang pertama. Saya juga pernah bercerita di sini, cerita dari, saya kira bukan dari kisah 1001 malam, Arabian Nights. Saya baca itu dalam sebuah kitab tasawuf juga. Di zaman Khalifah Al-Mansur kalau saya tidak salah. Ada Perdana Menteri dari Khalifah Al-Mansur yang berburu
kemudian melejit meninggalkan para pengawalnya sampai di satu tempat di padang pasir. Dia melihat ada kemah terasing di tempat itu. Dia kehausan yang sangat. Dia mendekati kemah itu untuk memperoleh seteguk minuman. Di kemah itu dia menyaksikan ada seorang perempuan yang sangat jelita, masih muda lagi. Sebetulnya kalau disebut jelita tidak usah tambahkan lagi muda lagi, karena kalau sudah tua jarang yang cantik. Tanpa bermaksud menyakiti hati ibu-ibu yang usianya sudah senja. Kumaha atuda eta mah sunatullah. Walaupun kita berusaha keras menutup jejak-jejak usia kita dengan berbagai alat kosmetik, tetap saja jejak-jejak masa itu tidak terbuang. So please forgive me for that point. Ini saya kepada istri saya itu, yang saya minta di bulan Rajab ini untuk menyibukkan diri dalam beribadat kepada Allah dan tidak menyibukkan diri untuk menghias, menghapus jejak-jejak usia itu. Karena saya bilang itu seperti memagar kelapa condong, buahnya jatuh di halaman orang. Artinya melakukan sesuatu yang sia-sia. Tapi melakukan amal-amalan Rajab ini sesuatu yang bermanfaat. Balik lagi cerita itu. Masuk situ ada perempuan cantik jelita. Dia minta minum, tapi perempuan itu berkata, sebetulnya ini ada minuman, tapi itu untuk suami saya. Kalau kamu mau, biarlah ini sisa minuman saya saja. Ya, dia minum itu. Ketika dia sedang minum itu, dia kelihatanlah perempuan itu memperhatikan satu yang terlihat titik yang agak jauh. Dia memperhatikan dengan seluruh perhatiannya. Perempuan itu berkata, itu suami saya. Titik itu menjadi lebih jelas ketika sudah sangat dekat. Perdana Menteri dari Khalifah Al-Mansur ini terkejut karena laki-laki yang disebut suaminya itu berwajah sangat jelek. Sudah tua lagi. Jadi laki-laki juga kalau udah tua tidak ada yang cantik lagi. Sudah tua, kecuali beberapa orang ya, yang dalam usia tuanya masih tampak manis. Imam Khomeini misalnya termasuk di antaranya. Walaupun sudah 90 tahun dia masih berwajah, menurut saya sangat indah. Dia sudah sangat tua. Kemudian perempuan itu menyongsong dia, membersihkan kakinya, kemudian membantunya turun. Tapi si laki-laki itu tidak henti-hentinya memaki-maki perempuan itu, memarah-marahinya. Jadi akhlaknya buruk sekali, mulutnya itu kasar. Si perempuan itu berkhidmat betul. Tambah mengherankan dia, terus masuk ke dalam. Ketika dia permisi, Perdana Menteri itu berkata kepadanya, saya ini heran, kenapa Anda yang secantik dan semuda itu harus melayani orang yang sudah tua, renta, dan berperangai buruk seperti itu. Lalu kata perempuannya, aku juga heran, kenapa orang yang sebijak seperti Anda, orang yang terkenal sebagai orang yang sangat bijak dari kerajaan, bisa berpikiran yang seperti itu. Saya pernah mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sabar itu setengah iman, dan lengkapilah keimanan kamu dengan yang setengahnya lagi. Saya ini mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Tuhan menganugerahkan kepada saya kemudahan, kesehatan, kesejahteraan. Saya punya suami,
Saya ingin kecantikan, saya ingin mensyukuri seluruh nikmat ini dengan melengkapi iman saya dengan bersabar. Karena itulah saya mau bersabar menghadapi perlakuan suami saya. Agar nanti ketika saya kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah melengkapi kesyukuran saya dengan kesabaran saya. Itu sabro syakirin. Dia bisa bersabar karena dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka sabro syakirin laka. Ya Allah, aku bermohon kepadamu kesabarannya orang-orang yang bersyukur kepadamu. Itu yang pertama. Arti yang kedua dari sabro syakirin itu ialah orang-orang saleh itu beribadah bukan hanya memenuhi kewajiban. Mereka beribadah untuk mensyukuri nikmat Allah. Melakukan amal-amalan Rajab ini bukan hanya untuk dapat pahala, tapi sebagai ungkapan terima kasih atas anugerah Allah yang dia terima. Untuk mensyukuri seluruh pemberian Allah kepadanya. Pemberian yang paling berharga adalah kehidupan dia. Diberi waktu, diberi kesempatan untuk memperbanyak amal. Lalu ia ingin mensyukuri itu dengan ibadah-ibadah itu. Ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya untuk mendapat pahala. Kalau Nabi menceritakan pahala-pahala itu kepada kita, itu hanya untuk memberikan dorongan semangat saja kepada kita. Ummu Salamah pernah menyaksikan Nabi salat malam, berdiri lama sekali, sampai bengkak-bengkak kedua telapak kakinya. Lalu Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau harus beribadah seperti ini? Padahal telah Allah ampuni dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang kemudian. Rasulullah menjawab, alam akun abdan syakura. Bukankah aku belum menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah merasa belum mensyukuri nikmat Allah itu. Nah, untuk bisa mensyukuri nikmat Allah yang seperti itu dengan ibadah, diperlukan kesabaran. Kadang-kadang orang itu hanya bisa bersyukur, tapi tidak bisa sabar dalam bersyukur itu. Kita itu kalau berterima kasih kepada orang, sekali aja itu terima kasihnya itu. Tidak bisa mempertahankan terima kasih kita ini terus-menerus. Rasa terima kasih kita ini tidak bisa dipertahankan terus-menerus. Kalau saya kasih duit sama Anda, terima kasih Pak, udah segitu aja. Tapi rasa terima kasih itu tidak bisa Anda pertahankan terus-menerus. Di Jepang itu, di sebuah stasiun, ada patung anjing. Kalau Anda pergi ke Jakarta, Anda akan lihat patung petani kan, atau ada patung seorang atlet yang hampir telanjang mau menggapai langit tapi tidak nyampe-nyampe. Untuk menunjukkan bahwa prestasi olahraga kita tidak pernah nyampe-nyampe. Sudah keringatan aja, sudah tidak pakai baju. Lewat patung petani ya, untuk memperingati, mensyukuri jasa petani. Yang sekarang, sampai sekarang petani itu terus-menerus ditindas saja. Ini patung anjing itu sebetulnya dimaksudkan untuk mengenang seekor anjing yang sangat setia kepada tuannya. Tuannya itu kerja di Tokyo, naik kereta api. Jadi subuh-subuh anjing itu sudah mengantar tuannya sampai ke stasiun itu. Nunggui sampai tuannya masuk. Sore hari anjing itu datang lagi menjemput tuannya. Dan anjing itu udah tahu, padahal dia tidak punya jam. Jadi datangnya itu selalu pada waktu yang tepat. Kebetulan lagi kereta api di Jepang itu tepat. Kalau anjing itu ada di Indonesia, ada bingung juga dia. Selalu nunggu tuannya itu datang. Satu saat tuannya itu mendapat kecelakaan lalu lintas di Tokyo, mati. Jadi sore itu tuannya tidak bisa pulang. Anjing itu datang ke situ,
Nunggu sampai seluruh orang yang ada di kereta api itu sudah keluar, dia pandangi satu persatu. Semua udah habis, kereta api itu sudah bergerak lagi, anjing itu menunggu terus di situ. Ketika dia tidak ada, balik lagi itu anjing itu. Pulang ke rumah. Waktu itu katanya musim winter. Jadi ketika salju turun dengan deras, setiap sore anjing itu selalu datang. Setiap sore itu ketika tuannya itu pulang, pada kereta api yang sama, pada jam yang sama, anjing itu datang menunggui tuannya yang tidak kunjung datang. Itu dilakukannya bukan sehari 2 hari, tapi sampai 2 tahun. Karena pada satu winter yang sangat dahsyat, anjing itu tertutup salju dan mati. Di situ matinya, di stasiun, menunggui tuannya yang tidak datang. Itu anjing itu bersabar betul. Setia menunggui tuannya. Untuk apa? Untuk mengungkapkan rasa terima kasih dia kepada tuannya. Yang hanya memberikan kepada dia mungkin tulang belulang saja. Tapi dia ungkapkan rasa syukurnya dengan kesetiaan yang terus menerus. Syukurnya itu bisa dipertahankan terus menerus. Itu sobros syakirin. Kesabaran harus syukur. Kita malu sebetulnya sama anjing itu ya. Kesetiaan kita ketika kita beramal, mengamalkan ibadah-ibadah itu kita tidak bisa bersabar. Padahal Allah memberikan kepada kita anugerah yang banyak. Kita tidak bisa bersabar ibadat yang cukup lama. Nabi SAW sendiri sampai berkata, alam akun abdan syakura. Rasanya aku ini belum menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Belum cukup bersyukur kepada Allah atas anugerahnya yang berlimpah itu. Dalam Al-Quran diceritakan tentang kesetiaan binatang itu kepada tuannya. Tuan itu di dalam bahasa Arab itu disebut Rob. Robbul Ghanam itu tuannya unta. Robbul Bait itu yang punya rumah. Kita di sini sering menyebut Sohibul Bait. Tuhan bercerita tentang kuda-kuda yang menyerbu ke tengah-tengah musuh di malam yang gelap pada waktu subuh ketika udara masih pekat, melintasi jalan-jalan yang berbatu sampai telapak-telapak kudanya itu memercikan percikan-percikan api, menyerbu ke tengah-tengah musuh tanpa memperdulikan kematian apapun, tidak memperdulikan ujung-ujung tombak, anak panah. Kuda itu dengan setia mengikuti perintah tuannya. Tuhan gambarkan itu kesetiaan kuda itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda-kuda yang menyerbu dengan nafas yang berdengus. Fal muriyati qadha. Yang memercikkan percikan-percikan api dari telapak-telapak kakinya yang menyentuh bebatuan. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Yang menyerang pada waktu subuh, mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, mengepulkan debu-debu penerbangan karena serbuannya itu. Fa wasatna bihi jam'a, lalu dia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Tuhan gambarkan kesetiaan kuda itu. Tiba-tiba setelah itu Tuhan mengejutkan kita dengan sabdanya, innal insana li rabbihi lakanud. Sedangkan manusia itu kepada tuannya itu suka menentang, suka membantah. Kuda-kuda itu patuh kepada Rabbi, kepada tuannya. Tapi innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu suka menentang tuannya. Mungkin orang yang suka mengkritik Quran akan tiba-tiba berkata, gimana nih Quran itu tidak sistematik? Di atas cerita kuda, langsung cerita manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Saya mungkin akan berkata seperti orang Palestina itu. You have lost your mind. Anda sudah kehilangan otak Anda. Sebetulnya Tuhan ingin mengejutkan kita dengan kenyataan yang pahit
bahwa ternyata binatang lebih setia kepada tuannya ketimbang kesetiaan kita kepada Rob kita yang memelihara kita, yang menganugerahkan nikmat kepada kita. Sehingga kalau kita idza massahus syarru innal insana khuliqa halua, manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Idza massahul khairu idza massahus syarru jazua, kalau diberikan kepadanya kesusahan dia mengadu, putus asa, berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua, kalau dia diberikan kesenangan dia bakhil, tidak mau memberikan pertolongan. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Jadi sabar yang kedua itu, sabarnya orang-orang syakirin adalah kesabaran orang-orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Seorang sufi mendengar bacaan ini, innal insana lirabbihi lakanud. Waktu itu dia sudah salat malam sekian puluh rakaat, dia duduk kelelahan, dia julurkan kakinya karena kelelahan. Kebetulan si sufi ini tukang kuda juga, dia memelihara kuda. Dia dengar ada suara innal insana lirabbihi lakanud. Dia terkejut, sayalah ini sebetulnya yang dimaksud oleh Al-Quran itu. Kenapa saya harus beristirahat ini untuk mengabdi kepada Tuanku? Dia pergi ke istal kudanya, dia ambil cemeti, dia pukuli kakinya. Kamu lebih pantas dipukuli ketimbang kudaku, kata dia. Kita sebetulnya lebih pantas dipukuli ketimbang kuda kita, karena kemalasan kita untuk mensyukuri nikmat Allah dengan beribadah. Nah itu kita mohonkan kepada Allah kesabaran orang-orang yang bisa bersyukur kepadamu. Allahumma inni as'aluka sobros syakirina laka. Baru ini saja yang kita bahas doa ini. Dan kalau itu saja yang ingat, itu alhamdulillah, pulang nanti amalkan. Allahumma inni as'aluka sobros syakirina laka. Ya Allah, aku mohonkan kepadamu kesabarannya orang-orang yang bersyukur kepadamu. Dengan itu kita menggapai dua pahala sekaligus dan melengkapi iman kita. Kita bersabar sekaligus bersyukur, dan kita bersyukur sekaligus juga bersabar. Allahumma inni as'aluka sobros syakirina laka. Sebelum mengakhiri, Salat Salman 10 rakaat, dan setiap rakaat bisa milih 1 Al-Fatihah dengan 3 Qul huwallahu ahad. Bisa juga salat Salman ini 30 rakaat, atau bisa 10 rakaat membaca salam setiap setelah 2 rakaat. Pada setiap rakaat baca Fatihah 1 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul ya ayyuhal kafirun 3 kali. Bisa Qul huwallahu ahad saja 3 kali, tidak dilanjutkan dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Bisa juga Qul ya ayyuhal kafirun 3 kali ditambahkan. Setelah selesai salam, baca zikir sambil mengangkat tangan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca lagi doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad min kaljad. Itu biasa wirid kita kan sering baca itu. Kemudian dengan doa itu kita tutup dengan mengusap wajah kita. Jadi sholatnya 10 rakaat. Sekali lagi, pada setiap rakaat Anda baca Al-Fatihah dengan Qul huwallahu ahad 3 kali. Kalau mau juga tambahkan lagi Qul ya ayyuhal kafirun.
Dan setelah selesai itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dianjurkan juga di bulan Rajab itu memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa wahdahu la syarikalah wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa wahdahu la syarikalah wa atubu ilaihi. Baca 100 kali. Baca juga la ilaha illallah. Perbanyak baca la ilaha illallah. Kalau bisa 1000 kali satu hari. Minggu yang lalu Anda sudah mendengar cerita saya. Di Amerika ada orang yang setiap hari memaki orang lain dengan mengucapkan kata shit. Ya. Akhirnya diucapkan di masjid ini. Yang artinya kotoran. Maki-maki setiap hari 100 kali. Lebih dari 100 kali maki orang shit. Atau kalau ada mendang sesuatu langsung dia teriak shit. Baca sesuatu shit. Terus. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Sunda, TAI itu. Katanya esok harinya itu dia mencret. Dia menderita diare. Itu karena the power of words. Karena kekuatan kata-kata. Gimana kalau Anda mengucapkan nama-nama Allah itu terus-menerus? Anda akan menyerap seluruh sifat-sifat Allah itu dalam diri Anda. Kok cerita Dewa Ruci di Buletin At-Tanwir tidak ada kelanjutannya? Banyak sekali saya juga terima email yang menanyakan kelanjutan kisah Dewa Ruci. Di pengajian di Jakarta juga, terutama dari kalangan kejawen, banyak yang tanya, mana kelanjutannya Dewa Ruci? Saya bilang Dewa Ruci itu dalam perjalanan ruhaninya kemudian menghilang. Fana itu. Mencapai satu tingkat kepada nothingness. Jadi kalau saya ditanya, apa kelanjutan Dewa Ruci? Ketiadaan. Nothingness. Pak, apa dalil yang digunakan Ahmadiyah hingga menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi? Apakah Quran mereka beda dengan kita hingga tidak meyakini nabi sebagai nabi penutup? Qurannya sama dengan kita. Tidak ada satupun kelompok Islam yang Qurannya beda. Dari segi isinya. Kalau dari segi cetakannya, beda-beda. Dari segi penulisannya, beda-beda. Dari segi harganya juga beda-beda. Dari segi membacanya ada perbedaan. Ada perbedaan qiraat kan. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Maliki Yaumiddin. Maknya pendek. Ada yang membaca Malika Yaumiddin. Ada yang membaca Malaka Yaumaddin. Ada yang membaca Milku Yaumiddin. Itu perbedaan qiraat. Ahmadiyah itu Qurannya sama dengan kita. Lalu kenapa tidak menemukan keterangan tentang Nabi sebagai Nabi penutup? Khatamun Nabiyyin menurut orang Ahmadiyah bukan berarti penutup segala Nabi. Khatamun Nabiyyin artinya cincin para Nabi. Stempel para Nabi. Khotam itu dulu cincin untuk dipakai ngecap. Jadi Rasulullah itu cincin para Nabi. Stempelnya para Nabi. Jadi nabi-nabi yang lain disahkan kenabiannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang dalam bahasa Arab kata khotam juga berarti cincin. Selain penutup berarti cincin. Jadi kata mereka Rasulullah itu bukan nabi penutup, itu hanya stempel saja dari para nabi. Biasanya kalau saya berdebat dengan Ahmadiyah, saya ini seperti saya sekarang ini mau belajar silat pada seorang pengikut tarekat Naqsyabandiyah di Jakarta. Dia seniman, itu tenaganya itu dahsyat itu orang. Karena pakai kekuatan zikir, katanya ceritanya silatnya itu. Tangannya itu besar. Dan pernah kata dilatih dipukuli dengan bambu setiap kali. Setelah pukuli bambu sampai bengkak-bengkak, dia berisikan dengan minyak tertentu. Sehingga kalau tangan dia itu dijatuhkan, begini aja, dijatuhkan dengan santai,
kepada paha Anda, itu paha Anda remuk. Kalau begitu, baiklah kita terima. Rasulullah itu adalah stempelnya para nabi. Khatamun nabiyyin. Cincinnya para nabi. Kalau begitu dong, Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu bukan nabi. Itu cuma stempelnya. Stempel itu tentu bukan nabi. Kalau stempel para nabi, itu berarti bukan nabi sendiri. Dia hanya stempel aja. Jadi Anda tidak mengakui Rasulullah sebagai nabi. Enggak, kita akui dia sebagai nabi. Tapi dia nabi yang paling mulia. Oh, kalau begitu khotam itu bukan berarti stempel dong. Paling mulia lah. Iya, kata dia. Khotam itu artinya paling mulia. Seperti ada khotamul aulia. Artinya katanya wali yang paling mulia. Kan setelah itu masih ada wali-wali itu. Sayyidina Ali itu digelari khotamul aulia. Katanya. Wali yang utama. Nah, saya bilang, cuma dari mana itu? Lalu dia kutip, ada syair Arab. Kebetulan yang berdebat dengan saya waktu itu, tamatan Gontor juga. Jadi bahasa Arab dia lebih baik dari saya. Khotam itu dalam syair itu disebutkan, itu artinya yang paling utama. Saya bilang, syair sih tidak bisa diandalkan. Karena orang-orang penyair menggunakan makna bahasa dengan bebas. Nanti Anda akan berkata bahwa aku itu artinya binatang. Karena menemukan di dalam sajak Khairil Anwar, aku ini binatang jalang. Jadi setiap kali Anda berkata aku, itu artinya binatang jalang. Kebetulan dia itu bahasa Indonesia selalu menggunakan kata aku. Tidak saya, sorry saya. Aku, binatang jalang. Kalau kita mau menerjemahkan satu kata, satu bahasa, saya bilang konsultasikan kamus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memahami Al-Quran, kita harus lihat asbabun nuzulnya. Kita juga harus melihat bagaimana Al-Quran menggunakan kata itu. Ayo, saya bilang, kita cek kamus. Saya bawa beberapa kamus. Di dalam kamus Marbawi, itu kamus Arab Melayu, di situ disebutkan, Khotamul Anbiya akhiruhum. Khotam Anbiya itu artinya yang terakhir dari para nabi. Cek juga dalam Munjid, itu ada Khatamun Nabiyyin, artinya yang mengakhiri para nabi. Lalu kata dia, ada ini kamus, kata dia. Tapi di rumah saya. Ya oke, saya bilang, saya akan ikut kepada Anda Ahmadiyah besok juga kalau Anda bisa bawa kamus yang di situ khotam itu berarti yang paling utama. Afdoluhum, kata yang paling utama. Saya akan ikut, insyaallah besok juga. Tapi saya bilang, kamusnya harus kamus standar, jangan kamus yang dibikin Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah bikin kamus, ini ada, ini kamusnya saya yang bikin. Ya, no way, itu sebelum. Untuk apa Allah bersalawat kepada Nabi? Miripkah dengan Yesus, Tuhannya Kristen yang turun untuk menebus dosa? Tidak. Tidak, itu untuk pertanyaan yang kedua. Sholla itu dalam bahasa Arab itu artinya dua. Untuk Allah, sholla itu artinya melimpahkan kesejahteraan. Karena itu kan kita sering menerjemahkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita terjemahkan, ya Allah limpahkan kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. May Allah bless him and his family. Katanya gitu kan. Bless him. Solawat, Allah bersalawat kepada Nabi itu artinya menurunkan rahmatnya kepada Nabi. Para malaikat juga bersalawat kepada Nabi itu tidak baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad saja. Tetapi menjadi pembawa rahmat Allah kepada Nabi. Pak, apa yang harus kita lakukan pada diri sendiri dan orang lain terhadap kristenisasi yang sekarang ini gencar? Tidak usah merisaukan orang lain. Risaukan diri Anda sendiri aja. Wala yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, kata Al-Quran. Janganlah membuat risau engkau perilaku orang-orang kafir di negeri ini. Capek-capek ngurusin orang Kristen. Urus saja diri sendiri. Perbaiki kualitas diri kita. Kecuali kalau Anda mau menggunakan isu kristenisasi itu sebagai dagangan politik. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau untuk diri kita, malah kita perhatikan diri kita.
Marilah kita berdakwah dengan akhlak kita, dengan kebaikan kita. Kalau mau berdebat, berdebatlah dengan cara yang dulu. Kemarin saya tantang itu, di antara peserta itu katanya ada seorang dokter siapa yang ingin berdebat dengan saya. Saya bilang, oke, datanglah ke rumah saya, kita tentukan waktunya. Saya ingin ulangi lagi ini. Kita berdebat tentang Kristen. Boleh. Oh, saya senang sekali seperti yang saya katakan. Tapi gimana kalau dalam perdebatan itu kalah? Ya enggak apa-apa. Biar kita semua jadi Kristen semua. Saya akan menerima kebenaran dari manapun datangnya. Cuma saya yakin saya pasti menang. Boro-boro dengan Kristen, dengan setan aja saya kalah. Di manakah kesalahan, kelemahan berpikir Ibn Taimiyah dengan paham salafnya? Itu kita harus mengkritik Ibn Taimiyah secara keseluruhan. Dan itu terlalu besar buat saya yang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Tapi kata salaf artinya masa lalu. Dan orang yang pengikut salafiyah adalah orang yang orientasinya itu ke masa lalu. Seakan-akan agama yang terbaik itu adalah agama yang dilakukan oleh orang yang masa lalu. Baju yang paling bagus sebagai baju muslimah adalah baju yang dipakai oleh sahabat-sahabat Nabi. Lalu mereka pilihlah jubah. Pada sahabat Nabi waktu itu, pada abad ke-6 Masehi, itu bajunya tidak seperti baju Arab sekarang ini. Enggak itu. Coba cari di museum. Ada bajunya dari ini, sahabat Nabi itu malah dari bulu-bulu domba yang kasar. Sehingga kalau ada keringat, keringatnya itu dari bau tubuh bergabung dengan bau bulu domba itu. Nah, kalau kita mau berorientasi masa lalu, mau meniru para sahabat, pakai itu yang bau itu. Keluyuran ke sana kemari. Saya kira tanpa mengurangi penghormatan saya kepada salafiyah. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan kapsul waktu untuk kembali ke masa lalu. Tontonlah film itu, Time Warp, yang bisa kembali ke masa lalu.